Kita akan melihat suasana dua sisi seperti yang selama ini kita lihat di televisi-televisi. Perdebatan antara orang-orang yang memiliki keilmuan luar biasa. Assalamualaikum sahabat Tara Wisata, jumpa kembali bersama saya Hendra. Di video berikut ini saya punya tayangan istimewa, sangat disayangkan kalau Anda lewatkan, yaitu video perdebatan Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Acara ini digelar di Kecamatan Kelapa Nunggal, Sukabumi. Adapun yang menghadiri acara ini adalah para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Gunung Endut. Simak video ini hingga tuntas. Jangan lupa like, share, dan komen. Selamat menonton, semoga terhibur. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضا صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd, yang terhormat para alim ulama wa zuama dan juga tokoh masyarakat, terhormat Muspika Kecamatan Kelapa Nunggal, dalam hal ini Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil atau yang mewakili, yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, Ketua atau Pimpinan Kementerian Agama Kecamatan Kelapa Nunggal, atau yang lazim sudah familiar di telinga kita, Kepala KUA Kecamatan Kelapa Nunggal, yang alhamdulillah beliau juga dapat hadir, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin peserta Forum Tabayyun yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakallah indallah ini dalam rangka acara tabayyun yang mudah-mudahan silaturahmi kita ini yang dikaitkan dalam acara tabayyun ini menjadi wasilah mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana al-Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan November tepatnya, kami MUI Kecamatan Kelapa Nunggal mendapatkan laporan hasil musyawarah
dari warga RT 2 Kampung Tangkil, Desa Gunung Lut, Kecamatan Kalapanunggal. Lalu kami tindak lanjuti hasil laporan tersebut dengan Muspika Kecamatan Kalapanunggal. Dan alhamdulillah Muspika Kecamatan Kalapanunggal dalam hal ini merespon dengan begitu sangat baik dan cepat tanggap, sehingga kami pun berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Dan alhamdulillah Kepala Desa Gunung Lut memfasilitasi untuk menindaklanjuti hasil laporan warga RT 2 Kampung Tangkil itu. Dan dihadiri dalam forum musyawarah tersebut kepala desanya dan juga dari Muspika Kecamatan Kalapanunggal, dalam hal ini Bapak Camat, Kapolsek, dan Ramil, langsung beliau sendiri yang datang ke kantor Desa Gunung Lut untuk mengikuti acara forum musyawarah tersebut. Menghasilkan hasil musyawarah diantaranya seperti apa yang tadi disampaikan oleh pengatur acara kaitan dengan perizinan. Maka dalam hasil musyawarah tersebut, masalah perizinan kita serahkan kepada pihak yayasan untuk mengurusnya dengan pihak pemerintah, dalam arti dengan dinas yang terkait. Yang kedua, kaitan dengan adanya insiden pada saat itu, yaitu pelemparan kaca ke Masjid Al-Ahwain, dan itu pun kami serahkan untuk menindaklanjutinya kepada pihak kepolisian. Dan yang terakhir kaitan dengan paham keagamaan, maka kami dengan Kementerian Agama Kecamatan Kalapanunggal pada saat itu memberikan sebuah jawaban bahwa ini perlu adanya tabayyun, bahwa perlu diketahui musyawarah adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi akhlaknya seorang muslim. Ketika menemukan sesuatu hal yang berbeda, tentu tidak semerta-merta kita untuk langsung memvonis si A begini atau si B begitu, maka tentu perlunya ada tabayyun dengan memberikan informasi yang valid sehingga memberikan kepahaman kepada dua belah pihak, dan pada akhirnya terjalin kembali silaturahmi yang baik, tercipta ukhuwah Islamiyah yang sangat dianjurkan dalam syariat agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Tentunya di antara seorang muslim satu ikatan laksana sebuah bangunan, di antara yang satu yang lainnya saling menguatkan. Maka untuk itu pada hari ini mudah-mudahan merupakan sebuah momentum yang sangat tepat sekali untuk kita mempererat tali ukhuwah ini dengan saling menjelaskan, memberikan penjelasan pemahaman kepada masing-masing, khususnya dari pihak Yayasan Baitul Makmur atau juga pengurus Cahaya Islam atau pengurus Masjid Al-Ahwain, untuk menjelaskan khususnya kepada warga kampung RT 2 Kampung Tangkil, Desa Gunung Lut, Kecamatan Kalapanunggal, dan umumnya untuk kita semua. Yang mudah-mudahan dari penjelasan ini menghasilkan sebuah musyawarah yang benar-benar bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Terima kasih, itu saja apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak kepada acara puncak, acara inti dari forum tabayyun, kepada perwakilan dari Yayasan Baitul Makmur, perwakilan dari pengurus Masjid Al-Ahwain, dipersilakan untuk menempati meja yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan podium. Selanjutnya perwakilan dari warga RW 002 dipersilakan untuk berada di sebelah kiri podium. Punten, dikosongkan sebentar wis. Kita akan melihat suasana dua sisi seperti yang selama ini kita lihat di televisi-televisi. Perdebatan antara orang-orang yang memiliki keilmuan luar biasa.
Saya sangat berharap ini adalah momen bersejarah bagi kita bersama. Perbedaan diselesaikan melalui sebuah forum yang tentu akan sangat sengit perdebatannya. Dengan seukur silih bentar kita sampaikan silih kejadian di pengajian lah ya nama. Kita selesaikan dalam satu forum. Tetapi sebelum itu saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak bahwa nanti juga ada sesi tanya jawab. Ya, saya di sini dalam kapasitas sebagai moderator. Siapapun Anda semua yang hadir di sini itu harus mengikuti aturan saya. Semuanya harus mengikuti aturan saya. Saya kapasitas di sini sebagai moderator. Ya, saya ingin membacakan dulu surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dari RW 02 Desa Gunung Lut, Kampung Tangkil tepatnya. Surat pernyataan sikap penolakan, penyebaran, dan pengembangan paham Wahabi atau Salafi di Kampung Tangkil RW 002 Desa Gunung Lut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah Kampung Tangkil RW 002 Desa Gunung Lut, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, menimbang dan seterusnya memperhatikan: 1. Berdirinya Masjid Al-Ahwail dan sarana pendidikan lainnya yang dari awal perencanaan, pembangunan sampai dengan berdiri sekarang ini tidak pernah melibatkan atau meminta pandangan atau persetujuan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar di RW 02 Kampung Tangkil Desa Gunung Lut, telah menimbulkan kekecewaan dan ketersinggungan warga. 2. Aktivitas pengajian rutin Sabtu malam minggu yang sebagian besar diikuti oleh warga luar RW 02 telah menimbulkan kecurigaan, bahkan keresahan mayoritas warga sekitar, terutama warga RW 002. 3. Terdapat dugaan kuat bahwa paham keagamaan atau mazhab para pendiri, pengurus serta jamaah Masjid Al-Ahwail adalah paham Wahabi dan atau Salafi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan paham keagamaan atau mazhab yang diyakini oleh hampir seluruh warga RW 002, yaitu paham keagamaan atau mazhab ahli sunnah wal jamaah. 4. Perbedaan paham keagamaan pendiri, pengurus serta jamaah Masjid Al-Ahwail dengan warga sekitar apabila dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. 5. Pandangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat RW 002 dalam musyawarah warga pada hari Senin malam Selasa tanggal 24 September 2018, berita acara dan daftar hadir musyawarah terlampir, menyatakan berdasarkan hal tersebut di atas, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak penyebaran dan pengembangan paham keagamaan atau mazhab Wahabi dan atau Salafi di Desa Gunung Lut, khususnya di Kampung Tangkil RW 002 berupa atau dalam bentuk apapun. 2. Menolak segala bentuk dakwah paham keagamaan atau mazhab Wahabi dan atau Salafi yang bermuatan kebencian, teror mental, fitnah berupa 4T: tabdi, tasyrik, takfir, taskid. 3. Menolak rencana pendirian dan pembangunan pondok pesantren yang terafiliasi dengan Masjid Al-Ahwail. 4. Menolak kegiatan lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan Masjid Al-Ahwail untuk jenjang atau tingkatan apapun apabila tenaga atau peserta didiknya bukan berasal dari RW 002 Kampung Tangkil dan atau warga Desa Gunung Lut. 5. Kegiatan lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan Masjid Al-Ahwail untuk jenjang atau tingkatan apapun, tenaga dan peserta didiknya harus dan wajib berasal dari warga RW 002 Kampung Tangkil dan atau warga Desa Gunung Lut. 6. Mendesak Musbika Kalapanunggal, MUI Kecamatan Kalapanunggal dan Kepala Desa Gunung Lut
serta pihak-pihak terkait lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah solutif guna menghindari terjadinya konflik antar warga di tengah-tengah masyarakat Desa Gunung Ngut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat pernyataan: 1. Jamaluddin perwakilan tokoh pemuda, Haris perwakilan tokoh masyarakat, Casman perwakilan warga RW 02, Ustadz Oos pimpinan Majelis Ta'lim Baitul Yusuf, Ustadz Asep Imam Masjid Al-Istihad, Ustadz Ismail tokoh agama, Kiai Haji Ahmad tokoh agama, Kiai Haji Zain tokoh agama. Berdasarkan kajian dan hasil analisa dari MUI serta Muspika Kecamatan Kelapa Nunggal dari surat pernyataan sikap ini, yang menjadi poin yang dipersoalkan oleh warga itu ada 2. Pertama, poin mengenai izin pendirian bangunan, dan itu sudah selesai dan sudah terbit surat keputusan dari Kepala Desa Gunung Nut. Yang kedua mengenai paham. Yang dipahami dari surat pernyataan sikap ini, warga tidak mempersoalkan sesat atau tidaknya paham dari pengurus Yayasan Baitul Makmur atau Masjid Al-Akhwain. Yang dipersoalkan oleh warga adalah masalah ahli sunnah wal jamaahnya atau bukan. Karena dari pernyataan sikap ini tidak ada satu kata pun yang mengindikasikan atau yang bersinggungan dengan bahasa sesat atau tidak. Bukan itu, tetapi yang dipersoalkan oleh warga adalah masalah apakah ini ahli sunnah wal jamaah atau bukan. Mudah-mudahan dari surat ini dan dari hasil analisa serta kajian MUI Kecamatan Kelapa Nunggal dapat dipahami oleh bersama. Saya pikir itu saja. Untuk selanjutnya, sekarang akan kita dengarkan bersama tabayun, klarifikasi atau penjelasan dari pengurus Yayasan Baitul Makmur atau pengurus Masjid Al-Akhwain yang berada di Gunung Nut. Kami hanya memberi waktu 15 menit. Kami akan memberikan waktu 15 menit, kemudian nanti juga tanggapan 15 menit, kemudian nanti kita akan mendapatkan kajian dari narasumber pembanding, dan setelah itu untuk mengkerucutkan, untuk mengelaborasi persoalan, maka nanti akan ada forum dialog atau forum tanya jawab. Kami persilakan kepada yang terhormat dari pengurus Yayasan Baitul Makmur atau dari Yayasan dari Masjid Al-Akhwain untuk menyampaikan tabayunnya. Mohon izin Pak, sebelum kami mulai, karena kami harus menjelaskan. Supaya apa yang kami jelaskan ini jelas. Jadi mohon kesepakatan waktu itu musyawarah mufakat. Ini usul kami. Saya pikir begini, mohon maaf. Kiranya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya pikir ini kita coba hormat. Saya minta hormat dengan saudara supaya bicara dengan Pak Guru. Saya sudah ya, mohon maaf. Saya berminta supaya kami bisa menyampaikan apa yang kami lakukan. Menurut Bapak gimana? Saya bilang semuanya diberi waktu 15 menit, Pak. Baik. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mohon izin Pak Camat, Bapak Ketua MUI, Bapak Ketua Kepala KUA dan anggota Muspika yang kami hormati. Kami ingin kenalkan yayasan kami. Silakan diputar. Ya. Oke. Ya. Yayasan kami adalah Yayasan Baitul Makmur. Yayasan Baitul Makmur atau Al Baitul Makmur Indonesia. Tolong
dasar hukum badan yayasan kami. Alhamdulillah yayasan kami didirikan dengan akte notaris nomor 8 tahun 2017. Kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM juga pada tahun yang sama, tahun 2017. Alhamdulillah yayasan ini berdomisili di 2 kecamatan, yaitu Kampung Cibuntu, ada yang masuk wilayah Kecamatan Cidahu, ada yang masuk di wilayah Kecamatan Bojonggede, yayasan kami. Kemudian mohon disayangkan supaya nah, ini profil yayasan kami. Yayasan kami diawali dari temuan-temuan kami. Saya kebetulan seorang dosen. Ketika mahasiswa kami KKN di wilayah Kabupaten Sukabumi, kami menemukan kekurangan-kekurangan sarana ibadah, air bersih, juga kekurangan secara ekonomi. Oleh karena itu, saya berdiskusi dengan mantan bupati kita, yaitu Pak Sukma Wijaya. Demikian juga dengan Pak Aher selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kami berdiskusi, termasuk dengan Pak Kiai Mama. Saya berdiskusi di Rumah Sakit As-Syifa. Bagaimana peran kita sebagai umat mengambil bagian dalam membantu masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Nah, oleh karena itu, lanjut. Kami mendirikan yayasan ini dengan struktur organisasi seperti ini, sesuai dengan undang-undang. Ada pembina, ada pengurus, dan ada pengawas. Ketua yayasan kami yang tadi, Ustadz Aziz, Saudara Aziz. Saudara Aziz ini adalah S1 Al-Quran dan sekarang sedang menyelesaikan S2. Demikian juga dengan pembina kami, Ustadz sekarang sedang menyelesaikan, dia alumni LIPI, hafal Quran 30 juz. Kemudian sedang menyelesaikan S2 di Tazkiyah, khusus harta, manajemen harta syariah. Beliau salah satu mahasiswa yang mewakili imam, beasiswa penuh dari Tazkiyah. Kemudian saya dari temuan-temuan itu kami merumuskan, yayasan kami ini ada 5 divisi. Bidang kegiatan kami ada 5 divisi. Pertama sosial kemanusiaan. Kemudian yang kedua dakwah keagamaan. Kemudian yang ketiga di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya insani. Yang keempat ekonomi, bidang ekonomi tani terpadu. Kemudian yang kelima lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Itulah program umum yayasan kami. Program umum yayasan kami. Nah, ini ketika kami telah berkonsultasi dengan Bupati Sukabumi dan kami melaksanakan program-program kami, termasuk program sekarang. Karena kami mendorong Pak Marwan dan Pak Ajo supaya membumikan Quran di Sukabumi. Inilah program kelanjutan dari program Bupati terdahulu, yaitu Pak Sukma Wijaya. Kami mendorong beliau dan beliau sudah datang ke sekretariat kami, antara lain diwakili oleh Kabak Sosial Keagamaan. Itu beliau ada di tempat kami, saya di samping kepala desa. Itu. Nah, dari program-program yang kami laksanakan di 5 bidang program tadi, program sosial keagamaan, sosial kemanusiaan, alhamdulillah kami mendirikan berbagai sarana. Mohon naik lanjut. Nah, ini capaian program yang sudah kami laksanakan. Lanjut. Nah, ini capaian program kami yang sudah terrealisasi hingga Oktober 2009. Masjid sudah sejumlah ada masjid, ada mushola, ada air bersih,
sarana air bersih, kemudian ada juga pembagian mushaf Quran, kami mencetak sendiri dari dana yang kami cari, kemudian sumur dan masjid, kemudian rumah Quran 9 sudah bertebaran di Sukabumi kawasan utara. Kenapa Sukabumi Utara kami prioritaskan? Karena saya salah satu tim pembakaran Kabupaten Sukabumi Utara. Ketika gagasan pembakaran saya yang diuji di Kementerian Dalam Negeri, desainnya waktu zaman SBY. Kemudian kami membawa Bupati Sukabumi ke DPR RI Komisi 2. Saya menampingi mereka di rumah, di kantor Ketua DPD RI, dan beliau menitipkan kolom bangun Sukabumi. Dan saya sebagai koordinator tim kajian pembakaran Sukabumi Utara pada waktu itu, ingin kita bangun Sukabumi Utara. Karena itu teman-teman di kecamatan, teman-teman di Polsek Polres minta. Saya kira, nah untuk itu program kami ingin membantu masyarakat kita. Tidak ada. Bagaimana syarat-syarat beliau-beliau itu ingin mengajukan? Andai kata masyarakat punya sarana, mereka mengisi formulir pendaftaran permohonan. Kemudian kami sarankan supaya dokumen-dokumen pertanahannya harus tanah wakaf. Tanah wakaf. Kami minta kepada semua KUA, dan alhamdulillah KUA membantu kami, membantu di mana saja masjid dan musala yang mungkin kami. Nah ini sarana ibadah yang telah kami bangun di Kecamatan Kelapa Nunggal. Khusus di Kecamatan Kelapa Nunggal kami sudah melakukan beberapa tempat. Kemudian naik khusus di Kelapa Nunggal, ada juga di Desa Kelapa Nunggal. Kami sudah ada 5 lokasi di Desa Kelapa Nunggal. Bukan hanya ini, bukan saja Al-Ahwai. Jadi peran kami Yayasan Baitul Ma'mur, karena ini semua pengurus kami adalah tahfiz Quran, dan kami bekerja sama membantu pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melahirkan sebanyak mungkin kader Quran, tahfiz Quran. Ini mohon difahami, karena bapak-bapak belum kenal kami, maka kami kenalkan di forum ini bahwa keberadaan kami di semua kecamatan. Kami memprioritaskan Sukabumi Utara dari Cicurug sampai Cipularang. Kami silakan, kami ada datanya semua, dan secara rutin kami laporkan kepada Pemda melalui Kepala Sosial Keagamaan Kabupaten Sukabumi. Demikian juga kepada Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi kami laporkan kegiatan ini, sehingga kami sebagai masyarakat bersinergi membantu pemerintah dalam rangka mensukseskan program ini. Ini mohon difahami supaya kita pahami bersama apa yang diantarkan oleh Kepala KUA. Saya sangat terima kasih Bapak telah mengungkapkan, demikian Ketua Majelis Ulama. Kami terima kasih Bapak telah membantu kami meluruskan informasi ini supaya kita semua bisa tabayun di forum ini, dan mari kita bahu-membahu untuk menyediakan sarana ibadah bagi umat kita. Karena memang sarana kami lihat ada kandang domba, kami sulap atas permintaan masyarakat. Dihadiri oleh kepala-kepala desa, dihadiri oleh RT RW, DKM, semua itu kami lakukan pengabdian yayasan kami. Dan karena kami adalah alumni Al Qurani dan teman-teman sedang S2 untuk di bidang itu, saya sarankan semua naik selaku pembina. Kemudian dalam pelaksanaan ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya Musbika, supaya dipahami bahwa yayasan kami insya Allah selalu meminta petunjuk dari pemerintah ya. Karena gagasan ini memang berawal dari diskusi saya. Maaf, saya sering diundang oleh Pak Sukma dulu ketika seminar-seminar kesehatan, karena banyak rentenir UMKM lintas. Saya bilang kepada Pak Sukma, Pak Gubernur, saya heran orang Sukabumi, kita orang Sukabumi ini, bicara saya ke Pak Aher dengan Pak Antoni di rumah dinas Gubernur. Bupatinya orang Sukabumi, gubernurnya orang Sukabumi, di Jawa Barat, di Sukabumi rentenir merajalela. Bagaimana kita bantu?
kita punya BPR Sukabumi, kita punya Bank Jabar. Kata Pak Sukma, ya Bang, nanti kita lanjutkan diskusi. Nah, itulah yang mengilhami pendirian yayasan kami dalam rangka berbakti kepada Allah melalui yayasan ini dan membantu meningkatkan sumber daya insan. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Selanjutnya, kegiatan ini tadi seperti yang sudah kami paparkan, tolong foto-foto kegiatan. Nah, Masjid Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Kiai Oman, alhamdulillah kami ini Pak Camat Bojonggede. Sebelumnya coba lihat dulu Pak Ketua MUI. Ini Camat Bojonggede. Camat Bojonggede turun bersama kami. Lurah, Kepala Desa, RT RW turun bersama kami, mensupport dan sangat berterima kasih kepada kami. Datang meresmikan kantor kami. Dan kami jalan sejalan dengan teman-teman camat untuk membantu program kesejahteraan ini di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan. Selanjutnya ini di Bojonggede. Selanjutnya Masjid Ketua MUI. Ini salah satu rumah Quran yang kami bangun di ini rumah Quran di Kecamatan Caringin. Kami bangun di antara 8, itu salah satu yang kami bangun. Lanjut, Ketua. Ini peletakan batu pertama di pesantrennya Ketua MUI kita di Cikidang. Ketua MUI. Ini kita bahas peresmiannya. Ini peletakan batu pertama. Lanjut. Ini foto-foto ketika. Lanjut. Nah, ini masjid beliau setelah jadi. Lanjut. Ini MCK, sarana sosial yang kami sampaikan, yang kami bangun. Nah, ini diantara karya kami. Selanjutnya, Bapak Moderator dan hadirin yang berbahagia, bahwa kegiatan ini kami lakukan karena teman-teman kami adalah tahfiz Quran, komunikasi dengan baik dalam bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alhamdulillah kami membangun relasi di luar. Pengajian-pengajian mereka kita minta supaya mereka mohon maaf saya bicara. Ya. Kita komitmen tadi 15 menit Pak. Pak mohon dipahami. Saya tidak tahu Bapak siapa, tidak tahu Bapak siapa ya. Tidak tahu Bapak siapa. Tadi Bapak membeberkan itu. Saya tidak tahu Bapak. Kalau di kampus Sukabumi siapa yang nggak tahu saya Suku Wijaya apa siapa, itu sangat aneh sekali kan. Saya tidak perlu ini dari mana, nggak perlu di yang persoalan di sini. Saya setuju kepada yayasan yang Bapak pimpin, setuju sebenarnya. Yang jadi persoalan di sini itu Pak adalah paham tadi kan. Yang kedua, ini masalah paham. Kami tidak perlu tahu yayasan ini, karena yayasan ini bukan ada Kelapa Nunggal. Ini, jadi patokannya bapak-bapak, ini persoalan paham. Bahkan perizinan
Silakan, ada yang mau ditanggapi dari warga RW 02? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dipayun puja sinareng puji urang sami-sami panjatkeun kata Maha Suci. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan sing dicurahkeun ka baginda urang sadayana Kang Nabi Muhammad sallallahu nuksim pribados dipihormat Bapak Kapolsek, nuksim pribados dipihormat Bapak Pramil, nuksim pribados dipihormat Bapak Camat, nuksim pribados dipihormat Bapak Ketua KUA, nuksim pribados dipihormat jajaran MUI Kabupaten Sukabumi, dan anu kusim pribados dipihormat Bapak sadayana nu hadir dina tempat ieu. Para bapak sadayana sim pribados bade cumarios urusan alit wa. Hiji ieu forum tabayun. Yang jadi permasalahan adalah tata cara ibadah, tatanan ibadah. Sempribados para bapak sadayana di awal sampai dugi ka ayeuna terus ngadukung kawarga pendeui. Sampai hatta deket ieu para bapak sadayana perwakilan di pendeui oge daya nu hadir. Malah sadayana diwakilkan termasuk Simpribados ipanya teh moal calik dipayun ternyata calik dipayun. Tapi teh sawios itulah nasib jadi jelema ganteng mah kitu dipayun. Betul. Para bapak sadayana dipayun mangpah mengtung keneh teh acan 15 menit. Bilih bisi para bapak sadayana ikatan saderek abdi persaudaraan abdi sareng Kang Haji rada renggang kumargi para bapak sadayana ieu teh punraka putra kua pribadi. Bilih mungkin punraka nganggap kasih pribadi so ieu haji jadi provokator ieu. Wah. Cuma para bapak sadayana kedah dipahami ku sadayana. Si pribados dipiwara ngadu tentang masalah ibadah nuntos dilaksanakan di kapluku di masalah di warga pendei. Dikala ibadah di pendei anu di kapungkur tos dilaksanakan sapertos kitu sesuai. Sami sareng anu tos dilaksanakan musim pribados dikala diacak-acak, diharam-haram, di bid'ah kudu sanis maka orang pendei ngaraos jadi hati. Maka mentalah tulungan kasih pribados dukungan haji ieu kedah kumaha maka si pribados sok mangga si pribados ngadukung dipengker moal payung teuing sok pribados kitu tanda tangan si pribados paling akhir sanes paling awal hartana nu kitu namina nu kitu teh namina ngadukung tentang masalah ubudiyah pelaksanaan tata cara ibadah terus dilaksanakan di babareto di warga penting bahwa eta ibadah mau tarik-tarik teuing naon nararagsu tabayun mah sanes kitu carana tabayun mah teu kenging ku emosi upami sareng emosi moal aya jalan keluarna si pribados Pak si pribados mah teu pernah emosi si pribados mah emosi kumaha diajakan hidup batur kitu wani leutik makana tenang bae yang penting permasalahan prinsip sok sanaos itu para bapak sadayana si pribados kampung tebih ti peundeuy teu acan pernah ningali tentang masalah ubudiyah dilaksanakeun di yayasan anu ayeuna didirikeun kumargi naon teu acan pernah leup kumargi naon teu acan pernah diundang eta unggul lamun pernah diundang mah cing pribados kantos lepet lamun cing pribados lepet terang ibadahna oh geuning kitu ngen sampai jika deungeut ayeuna cing pribados can pernah ningali tentang masalah
masalah dia nu dilaksanakeun di yayasan anu baru anu ayeuna di kurang digembor-gembor para bapak sadayana bahwa eta ajaran sesat. Sim pribados tos ngajawab dina waktu pangaosan lain masalah sesat jeung henteu. Bahkan eta henteu sesat sim pribados kan tos mos batal gitu. Nah, maka para bapak sadayana intina tina permasalahan sim pribados ursala kadaruh menaroskeun tentang masalah kuliah. Ajaran naon anu tos dilaksanakeun? Ajaran naon anu entos ayeuna dipeundeui digaung-gaungkeun? Ajaran naon anu entos disiarkeun dipeundeui? Ibadahna pantar kumaha anu dilaksanakeun dipeundeui? Naon sababna? Sim pribados ahli kursala kadar cenah. Upami misalkeun di pihak ieu, oh inilah tata cara kami, ieulah tata carana, maka sim pribados aing yakin oh bener itu ajaranana. Maka tidinya lah sim pribados insyaallah bakal bisa ngajawab, oh ajaran inilah, ajaran inilah. Cenah ari cenah mah bisi aya anu nanya, haji nyaho naon dia? Nampo ge henteu, datang ge henteu, atuh tamahana teu pernah diundang ya. Waduh. Ya, gitu. Jadi bukan masalah bangunan mah tempat di mana-mana ini bagus. Teu aya tempat anu bagus. Tempat mah di mana-mana oke bagus, Pak. Jadi permasalahan dina forum tabayun anu model bandar ieu sanes tentang masalah bangunanana. Sim pribados hoyong ngadangu tentang masalah ajaran naon anu entos disiarkeunana, tata cara ibadah kumaha nu dilaksanakeunana, tuluy ibadah nu maneh nu dilaksanakeun urang pondok, urang beudeuy anu salahna sakitu. Cenah. Maka eta lah jadi permasalahanna. Sakitu meureunnya warga beudeuy. Betul. Sakitu aya anu langkung di dinya. Maka eta lah alim cenah cek urang beudeuy hoyong terang ngadang dina lisan pribadina sangkan sim pribados biasa memahami bisi lamun cek batu mah bisi aya suhud. Maka eta insyaallah upami biasa dipahami model pantar itu mudah-mudahan beureun dina forum tabayun jin akhirna kudu islah sadaya. Maka sakitu isi pribados akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit 45 detik. Ada yang ditambahkan? Waktasna 8 menit 15 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para masyayikh, para asatidz anu yang saya hormati, bahwa kita kumpul di sini adalah forum tabayun. Saya maaf ya mempersingkat waktu karena waktu saya cuma 8 menit. Masalah di sini apa yang disampaikan oleh kaum salafi tentang masalah akidah itu tidak benar. Yang ada cuma ada bangunan ini gimana? Jelas kita forum tabayun ini diadakan bahwa kita pengen tahu akidah orang salafi yang akidah orang wahabi yang mengaku salafi itu gimana itu. Setahu saya, perbedaan kita dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Salafi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama dari segi kias. Kalau mereka mengaku Wahabi, kalau mereka mengaku Salafi, oke lah, mereka mengaku Salafi walaupun kami menolak bahwa mereka itu Salafi. Contohnya mereka itu anti tabaruk, anti tawasul, anti istighatsah, karena itu dia anti kias. Padahal kias itu adalah ajaran Rasulullah SAW yang telah dulu dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal bukan kias. Contohnya seperti Al-Imam Ahmad melakukan qiyas ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang masalah sholat witir. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang masalah sholat witir, apa kata beliau? Kata beliau, sholat witir wa kadzalika qiyas wa ala fi'lin nabi wa kadzalika qiyas wa ala fi'lin nabi bi sholatil pagi.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengkiaskan masalah salat witir itu, masalah kunut witir itu dikiaskan dengan kunut subuh. Jadi jelas ini saya bingung apa yang ditanggapi dari kaum salafi di sini. Kaum salafi hanya melihat bahwa bangunan ini, sedangkan saya orang akademisi, Ustaz, mana yang harus ditanggapi? Bingung. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena persoalan atau tabayun yang disampaikan dari teman-teman yayasan atau pengurus Masjid Al-Ahwai tidak sampai pada apa yang menjadi pertanyaan besar dari warga RW 02, kiranya saya kasih kesempatan 10 menit tambahan untuk menjelaskan. Tetapi yang berkaitan dengan masalah paham, karena kaitan untuk masalah bangunan, saya sudah bilang di awal, selesai di tingkat surat keputusan dari Kepala Desa Gunung Gur. Jadi masalah yang dibebankan kepada MUI itu adalah menyelesaikan persoalan pahamnya, ya, persoalan pahamnya. Kami persilakan. Assalamualaikum. Saya mohon maaf. Saya ingin tambahkan sedikit Pak sebelum ini kami serahkan. Yayasan tidak mengingat paham. Yayasan tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang saya muliakan Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dadramil, Bapak Camat, Bapak Kepala KUA, Bapak-bapak dari MUI Kabupaten Sukabumi, dan teman-teman dari RW 2. Ustaz Awas ini ya? Bukan? Oh bukan? Oh maaf Ustaz. Saya nggak tahu. Kirain saya Ustaz Awas. Pak Deden, apa? Barangkali yang jadi masalah ini saya, Bapak sekalian ya. Karena saya asli orang Protokol. Pak Deden tahu lah, saya lama sama Pak Deden. Saya asli orang Protokol Pak. Kemudian tahun 96 saya mungkin merantau Pak Deden ya. Saya sempat menjadi ketua Majelis Ulama sama Pak Deden di Kecamatan Kelapa Tunggal. Pernah juga Karang Taruna saya ketuanya, dia stafnya. Dan saya yang menggagas kalau bapak-bapak dari Takil naik angkot, kita memperjuangkan angkot Parungkuda Kelapa Tunggal, abdi negosiasi ke Dinas Perhubungan, negosiasi ke DLAJR. Abdi oge anu jadi jeger terminal 4 tahunnya Pak. Terminal sadayana daftar ke abdi kan? TPR sadayana ke abdi daftarna. Masuk TPR ke abdi karena yang memperjuangkan abdi. Ayeuna teh abdi hoyong bergerak di bidang lain pokoknya. Naon sababna? Abdi teh punya pengalaman di Saudi 14 tahun Pak. Bukan belajar, bekerja. Tetapi di samping bekerja itu pernah satu, saya ikut halaqah tahfidz di Masjid Abdullah bin Ibnu Abbas. Kemudian saya juga pernah ikut kajian-kajian ilmiah. Pernah juga ikut bahasa Arab dan biasa ya. Dan saya hari-hari saya biasa komunikasi bahasa Inggris biasa. Nah, kemudian Pak Deden alhamdulillah aya parudi ngawakapkeun lah gitu Pak Deden. 7.200 meter. Abdi usaha kali itu kan ieu nyari bantuan kalaresan tepang sareng Ustaz Salman, Ustaz pembangunkeun dibangunkeun we. Alhamdulillah. Ngan nyata teh hayang jarian Pak Deden. Tata krama gitu. Di Saudi teh selama 14 tahun di kebun Pak. Abdi di Mahmiyah, abdi muhandis zirai. Istilahnya insinyur pertanian, membawahi karyawan abdi Bangladesh, Pakistan, Yaman. Jadi di Mahmiyah lalu bapak-bapak ka Mekah